Oke, selanjutnya Ibu mau bahas tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino, kemudian digabung menjadi polipeptida. Nah, polipeptida yang terbentuk akan membentuk sifat individu. Jadi tadi di DNA ya, di DNA kan ada potongan-potongan gen. Nah, potongan-potongan gen itu membawa informasi genetik, membawa kode-kode genetik, ada kode-kodenya. Nanti kode-kode itu akan diterjemahkan menjadi asam amino. Asam amino hasil ya tadi ya, hasil asam amino itu akan digabung menjadi polipeptida. Polipeptida itu adalah protein. Protein inilah yang menentukan gimana bentuk rambut kita, gimana bentuk warna mata kita, gimana bentuk tangan kita, gimana bentuk apa namanya? Apa ini sidik jari kita dan segala macam. Kulit kita kayak gimana strukturnya, terus proses kerja tubuh kita gimana, itu tuh hasil dari polipeptida ini tadi. Oke. Ada dua tahap di sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Pertama transkripsi, yaitu terjadi di nukleus. Nukleus itu apa? Nukleus itu inti sel. Jadi transkripsi terjadi di dalam inti sel. Prosesnya gimana? Prosesnya DNA membentuk mRNA atau nama lainnya RNAD atau nama lainnya kodon. Nah, dari tadi kan kita bicarain tentang DNA nih ya, struktur DNA kayak gimana, terus DNA itu apa aja dalamnya, kemudian nanti DNA membentuk kromosom dan segala macam. Dari tadi kita bahas tentang DNA. Nah, di sini kita bahas tentang RNA. Mulai dari sintesis protein ini kita membahas tentang RNA. Oke, kita mau belajar tentang struktur RNA. Nih, perbedaan yang jelas antara DNA dan RNA adalah untaiannya. Kalau DNA dia double helix, untaian ada dua. Ada dua untaian kemudian terpilin, belengkung-belengkung gitu kan. Kalau RNA dia single helix, jadi cuma satu untaian aja. Cuma ada satu untaian. Nah, kemudian strukturnya gimana? RNA itu punya nukleotida atau enggak? Punya. Tadi kan nukleotida itu gabungan dari basa nitrogen, fosfat, dan gula. Nah, sama. Di RNA juga punya itu. Terdiri dari basa nitrogen, kemudian ada gulanya, lalu ada fosfatnya juga. Ya, bisa dipahami di sini. Ada basa nitrogen, ada gula, dan ada fosfat. Tapi dia cuma satu untaian. Itu perbedaan kedua. Perbedaan pertama ya, single helix dan double helix. Perbedaan kedua yaitu basa nitrogennya beda. Pertama, tadi kan kalau DNA basa nitrogennya apa? Guanin atau G. Sitosin, simbolnya C atau S. Kemudian urasil, timin, Kemudian timin. DNA itu timin ya kan? Lalu adenin. Ingat DNA basa nitrogennya ada 4, guanin, sitosin, timin, dan adenin. Sedangkan kalau di RNA nggak punya apa nih? Nggak punya apa? Bener, nggak punya timin. Dia punyanya urasil. Jadi timinnya diganti sama urasil. Guanin selalu berikatan sama sitosin, GC, ya kan? Kalau tadi di DNA itu GC dan TA, guanin, sitosin, timin, dan adenin. Kalau di sini GC dan UA, guanin, sitosin, urasil, dan adenin. Itu selalu berikatan mereka. Oke, Ibu mau share tentang video transkripsi. Nah, ini adalah DNA. Ya kan, double helix segala macam. Nah, DNA potongannya tuh ada yang namanya gen. Potongan-potongan DNA itu gen, ada gennya. Lalu di setiap gen tuh ada promotor region. Nah, ada promotor region dan terminator region. Promotor region itu tempat awalnya gen dan terminator region itu akhirnya gen. Jadi ada sekat-sekatnya, ada bagian promotor sama terminator. Ini bagian awalnya yaitu terbentuk mulai transkripsi itu di bagian promotor region.
Nah, di sini di dalam ini untaian double helixnya itu dipecah, dibuka. Nah, dibuka di dalamnya itu dibuka. Kemudian di sini dipasang-pasangkan. Yang timin dipasangkan sama urasil. Yang sitosin. Nih, urasil dipasangkan sama adenin. C dipasangkan sama guanin. Ntar. Nih. Oke, ini ya dibuka. Jadi di tengah-tengah DNA polimerase ini adalah enzim. Yang warna ungu ini adalah enzim. Di dalam itu dia dibuka, untaian DNA-nya dibuka, kemudian diterjemahkan. Misalnya, ini kan DNA nih, ini DNA kan. DNA-nya di sini adalah guanin. Berarti nanti RNA-nya itu adalah adenin. Paham nggak? Bentar. Nah, ini ya urutan penerjemahan itu selalu dari 5 ke 3. Ingat, dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini dipasang-pasangkan. Itu Ayla sampai sekarang belum bisa ngerjain. Oke. Kita lihat di sini. Siapa tadi yang nanya? Katana atau siapa? Ya, bagian bawah ini. Nih, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi baru boleh. Nih. Bagian bawah ini adalah DNA, bagian atas adalah RNA. Oke. Bagian bawah adalah DNA, bagian atas adalah RNA. Tadi kalau DNA itu dia ada guanin, sitosin, kemudian timin dan adenin. Ya kan? Nah, ini adenin kan TA ya. Kalau di DNA kan TA. Timin selalu sama adenin selalu sama timin gitu. Tapi karena ini yang di atas adalah RNA, yang mana dia nggak punya timin, makanya diganti sama U. Diganti sama U, urasil. Jadi A gandengan sama U. Nih, ingat yang atas adalah RNA, yang bawah adalah DNA. Yang di DNA itu biasanya A itu bergandengan sama timin, bergandengan sama T, tapi karena di RNA nggak ada T, makanya bergandengan sama U. Oke, paham di sini? Terus kalau ini, nah ini sama, ini di RNA sama di DNA sama-sama punya sitosin dan guanin. Kemudian ini, nah ini karena yang di bawah adalah timin, yang di DNA, yang di bawah kan DNA nih, ada timin, berarti timin bergandengan sama adenin. Bisa dipahami di sini? Jadi ketika di DNA-nya itu adenin, berarti yang di RNA-nya adalah urasil. Oke. Kalau di DNA-nya adalah adenin, berarti yang di RNA-nya adalah urasil. Nah, ini RNA yang terbentuk ini nih. Ini RNA ya. Ingat, lihat, ini kan DNA nih. Untaiannya ada 2 kan. Double helix. Kalau yang ini cuma satu untaiannya, ini adalah RNA. Nah, RNA yang dihasilkan dalam transkripsi ini namanya adalah mRNA atau RNAD atau namanya kodon nama lainnya. Liatin dulu. Oke, ini adalah mRNA. Baru boleh keluar. Tuh, urutannya boleh, dari Mbak Nabila, silakan kalau yang udah ngeli. Oke, hal ini berlanjut terus sampai ke terminator region. Oke, sampai ke terminator region. Ini adalah titik akhir dari gen. Nah, lihat nih, kalian terbentuklah yang namanya RNA-M, RNA di sini. Ini adalah terjemahan dari gen. Di gen ini ada yang namanya ekson, ada yang namanya intron. Nah, ekson itu adalah yang membawa materi genetik. Ekson membawa materi genetik. Tapi yang intron dia tidak membawa materi genetik. Ingat, ekson membawa materi genetik, intron tidak membawa materi genetik. Nah, otomatis diputus nih, si intronnya diputus. Alin sudah diputus, sehingga ekstron doang, tinggal ekstronnya. Tinggal kode genetiknya. Tinggal RNA yang membawa materi genetik. Nah, ini kalian perhatikan,
Tadi kan ini terjadi prosesnya adalah di dalam nukleus kan. Coba lihat layarnya, Proses Gibran. transkripsi di dalam Gibran, nukleus. Setelah udah jadi mRNA-nya dia bakal keluar dari nukleus. Nih, ini dia udah di sitoplasma. Gibran, udah nak? Nih, bentuknya kayak gini. Udah ibu lihat? Gibran, Nah, ini namanya mRNA atau kodon ya. Oke, ini nggak perlu. Oke, tahapan kedua adalah translasi. Nah, tadi adalah transkripsi, tahap pertamanya. Transkripsi terjadi di nukleus. Nah, DNA-nya membentuk mRNA atau RNAD atau kodon nama lainnya. Kemudian tahap kedua adalah translasi. Nah, translasi ini terjadi di ribosom. Ribosom itu apa? Kalian buka lagi kelas 11, ribosom itu apa? Dibuka lagi catatannya bahwa ribosom itu untuk sintesis protein, kalau kalian ingat. Jadi di dalam sel itu ada yang namanya ribosom, titik-titik kecil. Nah, itu namanya ribosom, itu untuk sintesis protein. mRNA yang tadi dihasilkan dari transkripsi, nah, akan diubah menjadi asam amino dengan bantuan apa? tRNA. Dengan bantuan tRNA. Oke. Nih, kalian amati dulu prosesnya seperti apa, nanti Ibu jelaskan. Within every single cell, each cell has a nucleus. After transcription, mRNAs move out of the nucleus and enter the cytoplasm. This mRNA strand acts as a template for protein synthesis. Present in the cytoplasm is an enzyme, aminoacyl tRNA synthetase. The enzyme macromolecule has two binding sites. One site recognizes the amino acid, methionine. This is followed by binding of the ATP molecule and release of pyrophosphate, resulting in activation of amino acid. Finally, tRNA and the activated amino acid bind together. This amino-acylated tRNA is known as met-tRNA and is released from the enzyme. This marks the commencement of the first stage of protein synthesis, the initiation stage. During the initiation stage, a small subunit of ribosome binds to the mRNA strand. The mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3' direction until it recognizes the AUG codon or the initiation codon. At this point, met-tRNA, possessing the anticodon UAC, pairs up with the AUG codon of the mRNA. Then a large subunit of ribosome combines with a small ribosomal subunit. The large subunit shows 3 sites: the aceptor site or the A site, Abel berapa the nomor peptidyl lagi, site Bel? or the P site, the exit site or the E site. This whole unit forms the initiation Tio berapa complex. nomor lagi, nak? This is followed by the elongation stage. 1. Oke, Pati. During this stage, another tRNA Berapa carrying nomor lagi? molecule of an amino acid approaches the mRNA ribosome Mati. complex and fits in the A site. Berapa nomor lagi, nak? Then a bond is formed between methionine 3. and the amino Jemima, acid berapa nomor molecule on lagi? the tRNA. As a result, met-tRNA becomes deacylated. Oke. Aldi, The berapa nomor ribosome lagi, then nak? advances a distance of 1 codon and the deacylated tRNA Oke, yuk dicek. shifts to the Kita E berapa site nomor from lagi? where it dissociates. Ya, oke. Meanwhile, another tRNA carrying amino acid Waktunya molecule 20 attaches menit to the lagi A ya. site. Silahkan dicek ulang, masih ada waktu. This is followed Jangan by the binding of the buru-buru. amino acid molecules.
repetition of this process leads to the formation of an amino acid chain. This event is called elongation. Finally, when the UAG codon or the stop codon reaches the A site, elongation is terminated. Termination is the last stage of protein synthesis. The chain of amino acid molecules is released from the ribosome. This released amino acid chain is the protein, and this part of protein synthesis is known as translation. Then the tRNA detaches from the udah. mRNA. Ribosome detaches and dissociates into its Oke. small enlarged Boleh subunits. istirahat. Saya udah, Bu. Coba lihat. Oke, sampai sini udah paham atau belum? Bentar. Gimana nih cara gedeinnya? Oke. Kita ulang nih dari yang pertama. Ini adalah protein translasi. Ini ya, di dalam sel ini adalah sel. Ini adalah sel. Nah, ini nukleus, ya kan? Tadi proses transkripsi terjadi di nukleus menghasilkan mRNA. Nih mRNA-nya dia keluar dari nukleus. Nih bentuknya kayak gini, single helix. Dia cuma satu, kemudian dia bawa kodon. Dia bawa kode-kode genetik. Dia bawa kode-kode genetik. Nah, terus ini adalah aminosintase, asam aminosintase, tRNA sintase. Dia membentuk yang namanya tRNA. tRNA itu apa, Bu? Nanti dijelasin. Nih, pokoknya dia membentuk yang namanya tRNA. Ini ada tRNA, kemudian dia diproses, dia masuk sini, dia menghasilkan yang namanya asam amino. Ini jadi yang coklat itu yang di bawah itu adalah tRNA, kemudian yang atas yang warna hijau itu adalah asam amino. Ingat, yang coklat itu adalah tRNA, sedangkan yang atas yang coklat, yang hijau itu adalah asam amino. Nah, ini dia ketemu sama ribosom. Ribosom ada 2 unit, ada unit kecil sama unit besar. Nah, ini dia nempel di mRNA. Dia nempel di mRNA. Oke, nah ribosom ini dia nyari tempat pertama. Tempat pertama itu simbolnya adalah AUG. Ya, AUG selalu. Jadi translasi selalu di AUG. Pertamanya selalu di AUG. Oke, adenin, urasil, guanin, AUG. Nah, tRNA-nya bergabung sama RNA, kemudian ditutup sama ribosom yang subunit besarnya. Ditutup. Oke, ada 3 bagian. Yang bagian pertama adalah A, terus peptide site. Yang ketiga adalah exit site. Pertama terjadi inisiasi, kedua elongasi. Inisiasi itu penempelan, elongasi itu pemanjangan. Nih, dia terjadi penempelan, ini tRNA, dia membawa asam amino. tRNA-nya menempel di bagian A, ya kan? Di bagian A menempel. Kemudian asam aminonya dia bergabung pakai ikatan metionin. Oke, bergabung asam aminonya. Nah, kemudian geser nih. Yang tRNA pertama dia geser ke tempat exit, sehingga dia keluar. Nah, lalu ada lagi nih tRNA. Dia masuk ke bagian pertama, bagian A. Nih, dia masuk. Kemudian asam aminonya bergabung dengan ikatan metionin. Nah, kayak gini terus terjadi kayak gini. Ingat ya, tadi bagian pertama
itu adalah AUG. Dimulainya di mRNA AUG. Nah, ini adalah stop codon UAG. Jadi gini, bentar. Dalam translasi ada kodon-kodon atau ada kode-kode yang mana dia tempat memulainya translasi. Nah, tempat mulai dicatat ya. Itu adalah AUG, simbol AUG, adenin, urasil, guanin. Kalau tempat stopnya itu ada UAA, urasil adenin, terus UAG dan UGA. Nih, jadi tempat mulai translasi selalu AUG, selalu di AUG, dan tempat stopnya kalau nggak UAA, kalau nggak UAG, kalau nggak UGA. Oke, dicatat. Next. Nih, udah selesai. Udah terjadi nih namanya polipeptida ya, asam aminonya sudah terbentuk, tRNA-nya keluar. Nah, selesailah tahap dari translasi. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan masih bingung, ditanyain di kolom komentar atau di WhatsApp. Oke, Ibu tunggu. Sekian dari Ibu, istirahat dulu, nanti kita sesi kedua bakal mulai lagi. Semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.